Setelah belasan tahun merantau ke luar negeri, Sekar Ayu kembali ke desa kelahirannya, Purwasaba, dengan satu tujuan, mencari sosok kepala desa bernama Hoho yang disebut-sebut sebagai tokoh paling berpengaruh dan misterius di kampung halamannya. Namun, di balik pesona desa yang tampak damai, Sekar menemukan jejak-jejak masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam. Makin dalam pencariannya, makin rumit pula hubungan antara dirinya, Hoho, dan rahasia kelam keluarganya. Sampai akhirnya, Sekar harus menghadapi pilihan sulit melanjutkan pencarian atau mengungkap kebenaran yang bisa mengguncang seluruh desa. Langit sore di Purwasaba masih seperti dulu oranye keemasan, hangat, dan seolah menyambut siapa saja yang pulang. Mobil hitam berdebu itu berhenti pelan di depan gapura desa. Di dalamnya duduk seorang wanita dengan kacamata hitam besar, mengenakan blaus putih elegan dan celana panjang krem yang rapi. Namanya Sekar Ayu. Rambutnya hitam sebahu, senyumnya tenang, tapi sorot matanya gelisah. Setelah 15 tahun, akhirnya ia pulang juga Purwasaba. Gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan pada diri sendiri. Ia turun, menarik napas dalam-dalam. Bau sawah, tanah basah, dan suara jangkrik menyambutnya seperti lagu masa kecil. Tapi ada yang berbeda. Jalan-jalan lebih rapi. Beberapa rumah sudah bertingkat 2. Warung Bu Sarmi yang dulu reot, kini punya AC dan mesin kopi. Tapi yang paling mencolok baliho besar di dekat balai desa. Wajah seorang pria berkumis lebat, bertato di lengan, memakai belangkon dan tersenyum lebar di bawahnya. Tertulis, Kades Hoho Desa Maju, warga bahagia. Sekar mendesah. Nama itu muncul lagi, Hoho. Nama yang membuatnya memutuskan untuk pulang. Setelah mendengar cerita-cerita aneh dari ibunya dan beberapa kabar burung yang sampai ke Belanda. Dia bukan kepala desa biasa, begitu kata seorang kawan lamanya. Orangnya nyentrik, tapi semua orang nurut sama dia. Langkah pertama Sekar membawanya ke rumah tua peninggalan keluarganya. Masih berdiri kokoh, walau catnya mulai kusam dan halaman dipenuhi rumput liar. Ia membuka pintu. Debu menyambut, kenangan pun ikut menyerbu. Di ruang tamu yang sepi itu, terbayang sosok ayahnya duduk membaca koran, menyalakan radio butut, dan sesekali menegur Sekar kecil yang berlari-larian. Tapi ayahnya sudah lama hilang, begitu saja. Tanpa kabar, tanpa jejak, Sekar menatap foto keluarga di dinding. Hanya ia, ibunya, dan sang ayah yang hilang. Entah kenapa, hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang tak selesai di desa ini. Sesuatu yang membuatnya terus bertanya-tanya di tengah kesibukan kota-kota Eropa. Hingga akhirnya memutuskan untuk kembali. Malamnya Sekar duduk di beranda, memandangi langit Purwasaba yang bersih dan penuh bintang. Angin malam lembut menyentuh pipinya. Lalu terdengar suara motor melewati jalanan desa dan tawa beberapa pemuda. Sekar tersenyum kecil. Belam tahu, desa ini akan mengubah hidupnya lagi. Keesokan paginya, matahari menyelinap masuk lewat jendela kayu rumah tua itu. Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Meski tubuhnya masih lelah karena perjalanan jauh, pikirannya sudah berkelana sejak fajar. Ia tahu, ia tak pulang untuk berlibur. Ada alasan yang lebih dalam, lebih gelap. Setelah sarapan seadanya nasi goreng, dingin dan teh pahit dari warung depan, ia menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Dirman, tetangga lama yang dulu sangat dekat dengan ayahnya. Rumah itu tak banyak, berbat. Masih penuh tanaman di terasnya, masih ada kursi rotan tua yang berdecit tiap kali diduduki. Sekar, suara berat dan serak menyapanya. Pak Dirman. Sekar tersenyum. Masih ingat saya? Pak Dirman mendekat, lalu memeluk Sekar sejenak. Walah, sudah besar, sudah cantik. Terakhir lihat kamu masih SD. Mereka berbincang di teras, ditemani kopi hitam dan pisang goreng yang renyah. Sekar bertanya pelan-pelan soal ayahnya, soal hari terakhir sebelum beliau menghilang. Pak Dirman terdiam agak lama. Ayahmu itu orang baik, terlalu baik mungkin, gumamnya sambil menatap ke sawah. Waktu itu, dia banyak musuhan sama orang-orang di balai desa. Banyak yang gak suka caranya bersih-bersih korupsi. Lalu, kenapa semua orang diam aja? Karena takut, jawab Pak Dirman lirih. Setelah beliau hilang, semuanya berubah. Lalu datanglah Hoho, entah dari mana. Tiba-tiba dia naik, jadi ketua pemuda, terus jadi perangkat desa, terus tahu-tahu jadi kades. Tapi anehnya, nggak ada yang bisa nyentuh dia. Sekar menyimpan semua itu dalam-dalam. Ia pamit pulang dengan kepala penuh tanya. Di jalan, ia bertemu anak-anak kecil yang bermain sambil meneriakkan nama Hoho, seolah nama itu semacam pahlawan super. Bahkan ada yang menyanyi Kates Hoho Yegoen, desa aman dan tentram. Ia tertawa kecil, tapi tawanya getir. Malam harinya,
Sekar membuka kotak kayu tua di bawah ranjang. Di dalamnya, ia menemukan beberapa buku agenda milik ayahnya. Catatan-catatan, rapat, sketsa peta, dan surat terakhir yang tak pernah terkirim. Isinya menggambarkan ketakutan dan tekanan yang dirasakan sang ayah, serta sebuah kalimat yang menggantung di akhir halaman. Kalau sesuatu terjadi padaku, cari Ho-Ho. Dia tahu semuanya. Sekar menggenggam surat itu erat, dingin merambat ke tulang-tulangnya. Kini, ia yakin semua benang merah ini mengarah ke satu nama. Ho-Ho. Hari ketiga di Purwasaba. Udara pagi begitu cerah, tapi Sekar merasa jantungnya berdetak tak karuan. Hari ini, ia memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini hanya jadi rencana di pikirannya. Menemui Kades Ho-Ho. Balai Desa Purwasaba tampak lebih megah dari yang ia ingat. Ada mural besar di dinding samping gambar petani tersenyum, anak-anak sekolah, dan tentu saja wajah Ho-Ho yang sedang mengangkat tangan dengan slogan, "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk ngopi bareng." Sekar mengerutkan kening. Gaya kepemimpinannya aneh, tapi rakyat sepertinya senang. "Permisi, saya ingin bertemu Pak Ho-Ho," katanya pada seorang staf di dalam ruangan. Staf itu menatapnya heran. "Mbak siapa ya?" "Saya Sekar Ayu, anak dari almarhum Pak Suroso." Staf itu terdiam sejenak, lalu berdiri. "Tunggu sebentar, saya sampaikan." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Kades Ho-Ho. Tinggi besar, berambut gondrong diikat ke belakang, lengan kirinya penuh tato bergambar wayang dan padi, matanya tajam tapi senyumnya lebar. Ia mengenakan kaos oblong hitam bertuliskan Wani, Jujur, dan Sarung. Kotak-kotak, bukan tipikal kepala desa, tapi aura wibawanya tidak bisa diabaikan. "Kamu, Sekar?" tanyanya sambil melangkah pelan. Suaranya berat dan dalam. Sekar mengangguk pelan. "Saya ingin bicara." Ho-Ho menunjuk bangku panjang di halaman belakang, di bawah pohon mangga. "Ayo, duduk. Bicara yang enak, jangan yang bikin kening berkerut." Mereka duduk. Awalnya canggung. Ho-Ho justru sibuk mengupas mangga dan menyodorkannya ke Sekar. "Jadi, anaknya Pak Suroso ya? Bapakmu orang baik." Sekar menatap tajam. Kalau memang baik, kenapa dia bisa hilang tanpa jejak? Ho-Ho terdiam sejenak. Ia mengunyah pelan, lalu menatap langit. "Kadang, orang baik justru paling banyak musuhnya." "Dan, Bapak tahu sesuatu kan?" Alih-alih menjawab, Ho-Ho tersenyum samar. "Kamu cantik kayak ibumu, tapi tajam kayak bapakmu." Sekar merasa dadanya sesak. Bukan karena pujian, tapi karena jawaban-jawaban menggantung yang membuatnya semakin penasaran. Tapi ada satu hal yang ia rasakan kuat. Sesuatu dalam diri Ho-Ho menyimpan banyak cerita dan rasa bersalah. Ketika mereka bersalaman sebelum pulang, Sekar sempat merasakan tangan Ho-Ho bergetar. Bukan karena takut, tapi seolah menahan beban yang terlalu lama ia pendam. Dan entah kenapa, sejak saat itu, ada bagian dari hati Sekar yang begitu. Bukan hanya karena marah tapi juga karena penasaran akan sosok pria yang misterius, keras, tapi terasa familiar. Beberapa hari setelah pertemuan pertamanya dengan Ho-Ho, Sekar tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, bayangan wajah pria itu menghantui pikirannya antara penasaran, curiga, dan jujur saja, ada rasa yang ia sendiri tak mau akui. Tapi ia datang untuk jatuh cinta. Ia datang untuk mencari jawaban. Hari itu, Sekar memutuskan membersihkan rumah tua peninggalan orang tuanya. Ia mengangkat debu, memindahkan buku-buku lama, dan menyapu sudut-sudut yang entah sudah berapa tahun tak tersentuh. Saat membuka lemari kecil di ruang kerja ayahnya dulu, tangannya menyentuh sesuatu yang asing, sepotong papan kayu di dasar lemari yang terasa longgar. Dengan hati-hati, ia congkel papan itu, dan di baliknya terselip sebuah kotak besi kecil berkarat, terkunci. Sekar menelan ludah. Ia cari kunci, tapi tak ada. Dengan palu kecil dan keberanian yang campur aduk, ia paksa kotak itu terbuka. Isinya membuatnya terdiam. Beberapa lembar surat tua, kliping berita korupsi proyek desa tahun-tahun silam, serta sehelai kertas peta kecil, bertuliskan tangan ayahnya. Ini bukan tentang tanah, ini tentang siapa yang mengendalikan tanah itu. Dan di bawahnya nama-nama orang. Beberapa Sekar kenal, beberapa asing. Tapi yang mengejutkan, nama Ho-Ho tertulis dengan tinta merah. Dilingkari 2 kali, Sekar gemetar. Jadi, ayahnya memang mencurigai Ho-Ho sejak dulu? Atau justru ingin melindungi? Ia membawa semua itu ke dapur, duduk, dan menatap keluar jendela. Angin sore masuk perlahan, lalu matanya tertuju pada figura kecil di dinding, yang nyaris ia lupakan foto. Tapi kali ini, ia sadar ada satu foto di sebelahnya. Foto hitam putih, 3 orang berdiri berdampingan. Ayahnya, seseorang yang mirip Ho-Ho muda, dan seorang pria berkemeja batik dengan senyum licik.
Siapa dia? Sekar tak tahu, tapi firasatnya buruk. Sore itu, ia kembali mendatangi Pak Dirman. Pria tua itu kaget melihat foto itu. Loh, ini orang yang dulu suka datang ke rumah Pak Suroso. Pejabat kabupaten, licik orangnya. Bapakmu sempat berselisih keras sama dia. Dan anak buahnya itu, ya si Hoho. Deg. Hoho? Anak buah? Tanya Sekar pelan. Iya, dulu kayak anak angkat malah. Diambil dari jalanan, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Bapakmu yang membentuk dia. Sekar pulang dengan dada penuh guncangan. Selama ini, ia mengira Hoho hanyalah musuh dalam bayangan. Tapi kini ia justru bingung. Bagaimana jika pria itu dulu justru diselamatkan oleh ayahnya? Bagaimana jika Hoho menyimpan luka yang sama? Dan satu pertanyaan paling menyakitkan. Kenapa Hoho tidak pernah mengatakan apa-apa? Malam itu langit di Purwasaba tampak kelabu. Awan menggantung berat, seolah menahan hujan dan rahasia sekaligus. Sekar berdiri di depan rumah dinas kepala desa. Napasnya cepat, tangannya menggenggam kertas dan foto tua yang ia temukan. Ia tak bisa lagi menunda. Semua ini harus diselesaikan malam ini juga. Hoho membukakan pintu tanpa ekspresi. Ia tampak kelelahan, mengenakan kaos putih polos dan sarung. Rumahnya sederhana, tak seperti bayangan Sekar. Dindingnya penuh lukisan rakyat, lemari kayu tua, dan bau kopi yang menggantung di udara. Aku mau bicara. Serius, ucap Sekar tanpa basa-basi. Hoho mengangguk. Masuklah. Mereka duduk di ruang tamu. Tak ada suara, kecuali jam dinding yang berdetak lambat. Sekar meletakkan foto lama dan peta kecil di meja. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu kenal ayahku? Suaranya nyaris bergetar. Hoho menatap foto itu lama, matanya berubah sayu. Tangannya menggenggam lutut lalu berbisik, aku gak sekadar kenal. Aku utangnya banyak sama beliau. Sekar menahan napas. Jadi benar kamu dulu anak asuhnya? Hoho mengangguk pelan. Aku dulu anak jalanan. Bapakmu yang ambil aku, dikasih makan, dikasih harapan. Tapi aku tumbuh di dua dunia. Dunia gelap dan dunia harapan yang dia tawarkan. Lalu, Sekar mendesak. Apa yang terjadi malam saat ayahku hilang? Hoho menunduk. Malam itu, beliau datang ke balai desa, mau buka semua data korupsi. Aku tahu, dia akan dihabisi. Sekar menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Aku coba cegah. Aku kirim dia kabar, suruh kabur. Tapi dia keras kepala. Dia tetap datang. Malam itu, dia dikepung. Dan aku datang terlambat. Air mata Sekar jatuh. Jadi kamu tahu siapa yang lakukan? Hoho menatapnya dengan mata merah. Aku tahu, tapi mereka masih berkuasa di belakang. Kalau aku buka semuanya, mungkin desa ini bakal meledak. Sekar berdiri, marah, terluka. Jadi kamu pilih diam? Setelah semua yang ayahku lakukan untuk kamu. Hoho ikut berdiri. Suaranya tegas. Aku nggak diam. Aku bersihkan desa ini pelan-pelan. Dari dalam, satu-satu. Tapi nggak semua bisa dibakar sekaligus, Sekar. Mereka saling menatap, penuh amarah dan luka. Tapi di balik semua itu, ada rasa pedih yang sama. Mereka sama-sama kehilangan. Sama-sama memikul beban yang terlalu lama disimpan. Malam itu, Sekar pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Ia ingin kebenaran tapi ternyata kebenaran itu menyakitkan. Dan rumit, ia pun mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mencari kebenaran sepadan jika harus mengorbankan kedamaian? Sudah 3 hari Sekar tak keluar rumah. Ia menutup tirai, mematikan ponsel, dan hanya memandangi foto-foto lama yang kini seolah bicara lebih keras dari sebelumnya. Kata-kata Hoho masih terngiang-ngiang di telinganya. Tapi bukan itu yang membuatnya hancur, melainkan sesuatu yang baru saja ia temukan di dalam map surat warisan dari notaris, yang selama ini tak sempat ia buka. Dengan tangan gemetar, ia membaca ulang surat itu. Sekar Ayu adalah anak kandung dari Suroso dan Sri Lestari, namun memiliki garis darah dari ayah angkatnya, Rangga Wibawa. Nama yang tertulis di foto tua, pria berkemeja batik yang berdiri di sebelah ayahnya. Pria yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan Pak Suroso, ayah angkat. Sekar merasa seluruh dunia runtuh. Jadi, ia anak dari dua sisi. Darah ayahnya adalah darah pejuang keadilan, tapi darah angkatnya adalah darah penguasa kelam yang menjadi akar dari semua masalah di Purwasaba. Dengan langkah terguncang, Sekar pergi ke makam ayahnya. Ia menangis di sana, memeluk nisan yang dingin. Kenapa, Pak? Kenapa semua harus begini rumit? Isaknya, aku nggak tahu harus pilih yang mana sekarang. Kebenaran atau ketenangan. Dari kayahan Hoha datang pelan-pelan. Ia berdiri beberapa meter di belakang, menunduk tanpa berkata apa-apa. Lalu, dengan suara berat ia berbicara.
Dulu, aku pikir aku bisa menebus semuanya diam-diam. Tapi ternyata, diamku menyakiti kamu. Sekar menoleh. Matanya sembab. Kamu tahu aku anak siapa ya? Hoho mengangguk. Dari awal, aku yang nemu surat itu di kamar Pak Suroso. Sebelum semuanya hilang kendali. Tapi aku nggak berani kasih tahu. Takut kamu makin benci. Sekar duduk di rumput, memeluk lututnya. Terus sekarang aku harus gimana? Hoho mendekot. Ia duduk di samping Sekar, menatap langit. Kamu bisa pergi, ninggalin semua, atau kamu bisa bertahan dan bantu aku bersihkan sisa-sisa busuk yang masih tersisa di desa ini. Tapi mereka masih kuat kan? Iya, tapi kita lebih kuat kalau kita bareng. Sekar terdiam lama. Angin sore mengibas rambutnya. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Di tengah kehancuran identitasnya, di tengah luka masa lalu, ternyata masih ada harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Sekar merasa seperti orang yang baru. Ia bukan cuma anak Pak Suroso, ia adalah Sekar, Ayu, dan ia akan menentukan jalannya sendiri. Pagi itu, Purwasaba terasa berbeda. Matahari bersinar lembut di antara kabut tipis yang menyelimuti sawah, dan burung-burung berkicau lebih ramai dari biasanya. Tapi yang paling berbeda adalah wajah warga desa. Ada harapan di sana. Sekian lama, mereka melihat secercah cahaya dari bayang-bayang masa lalu. Sekar berdiri di pelataran balai desa, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan kain batik warisan ibunya. Di sampingnya, Kades Hoho, dengan senyum khasnya, berdiri santai sambil menyesap kopi. Tak ada seremoni besar, tapi ada yang lebih penting: pengakuan, keberanian, dan langkah awal untuk memulihkan desa. Beberapa malam lalu, Sekar dan Hoho mengumpulkan para tokoh desa di ruang sempit yang pengap oleh ingatan masa lalu. Mereka membuka semua dokumen, bukti, dan surat yang ditemukan Sekar. Tak semua langsung percaya, tapi banyak yang menangis, banyak pula yang marah, termasuk Pak Dirman. Akhirnya angkat bicara soal kejadian malam hilangnya Suroso. Aku diam karena takut, katanya sambil menunduk. Tapi sekarang, lihat anaknya berdiri di sini. Malu aku kalau terus sembunyi. Hari ini, sebuah keputusan besar diambil. Pemeriksaan ulang kasus penghilangan Suroso akan dilanjutkan. Hoho menyerahkan beberapa nama yang dulu bersembunyi di balik proyek desa, bahkan mengusulkan audit dana desa yang selama ini tak pernah disentuh. Dan Sekar, ia memutuskan tinggal. Bukan karena cinta, bukan karena nostalgia, tapi karena kini ia tahu desa ini membutuhkan orang yang bisa menyambung yang terputus, mengobati yang luka, dan merawat harapan. Suatu sore, Hoho dan Sekar duduk di bawah pohon mangga yang sama seperti dulu. Angin sepoi-sepoi, suara anak-anak bermain di kejauhan. Kamu yakin gak mau balik ke kota? Tanya Hoho. Sekar tersenyum tipis. Dulu aku pikir kota itu rumah, tapi ternyata rumah itu bukan tempat. Rumah itu hati yang tenang. Hoho terkekeh pelan. Wah, puitis sekarang kamu. Sekar menatapnya. Lembut tapi tegas. Tapi jangan salah. Aku di sini bukan buat kamu. Aku di sini buat bapakku. Dan buat orang-orang kayak dia yang dilupakan sejarah. Hoho mengangguk. Aku tahu. Dan kamu gak sendiri, Sekar. Mereka saling menatap, lalu memandang langit yang perlahan memerah. Langkah ke depan masih panjang. Masih banyak pekerjaan. Tapi mereka siap, bukan sebagai kepala desa dan warga, bukan sebagai pewaris luka dan pelaku penebusan, tapi sebagai dua orang yang memutuskan berdiri ketika orang lain memilih bersembunyi. Don Purwasaba akhirnya punya harapan lagi.